Halo, kembali lagi ke channel Selalu Belajar Yuk. Oke, kali ini aku bersama temanku. Boleh diperkenalkan namanya siapa, kerjaannya apa, umur berapa, Umur harus ya? atau kelahiran, atau status pernikahan. Halo semua, nama aku Grace. Kelahiran 2000 ya. Kalau menurut video ini dibuat umurnya 24 tahun. Terus kerjanya macam-macam, tapi sebenarnya jadi asisten di biro HRD. Jadi ngurusin training iya, assessment iya, promosi iya, tapi fun, seru banget. Aku suka apa yang aku lakukan. Sip, kita akan ngobrol-ngobrol. Tunggu Oke. sebentar lagi. Aku kemarin nyobain yang bakso telur pakai aneka gorengan, terus nyicipin juga yang ada mie ayam pakai pangsit. Ternyata mereka juga ada kok aneka jus sama es-esan gitu. Cobain ya. Oke, kali ini seperti biasa aku punya beberapa kartu Oke. yang santai aja, mau dipilih yang mana aja. Pokoknya konsepnya adalah kita ngobrol-ngobrol. Oke. Ngobrol santai tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kartu ini. Kamu silakan menjawab. Mau memilih yang mana? Enggak usah takut. Oke. Aku main ini. Oke. Buka nih. Buka. Tadi udah ya status pernikahan. Oh, belum. Single. Single. Jadi teman-teman boleh loh ceki Instagramnya apa? Vaelenza. VAELENZA. Oke. Dibuka. Silakan dibuka. Oke. Dari pernikahan di sekitarmu, hal apa yang ingin kamu tiru dan terapkan di pernikahanmu sendiri? Nantinya Nantinya ya. Patsuch. Level komunikasi sih. Maksudnya gimana? Kayak kalau misalnya lihat-lihat dari film atau misalnya sinetron gitu kan, dapet contoh yang nggak baik, komunikasinya tuh kayak ketus-ketus gitu kan. Tapi memang sengaja dibikin dramatis gitu kan, itu kan buat entertainment. Tapi kalau dari orang-orang di sekitarku tuh justru kebalik gitu, mereka punya komunikasi lebih baik. Terus bukan cuman yang formal doang, yang serius-serius juga ada. Dan kayak gimana caranya untuk menerima perbedaan tanpa harus berantem dulu gitu. Ya berantem mungkin ada gitu, tapi kayak rujuknya, balik rujuknya lagi. Karena kita berantem sama teman aja bisa pisah gitu kan. Betul. Terus kalau misalnya nikah gitu kan mau nggak mau harus rujuk gitu kan, harus ketemu di tengahnya gitu. Itu sih level komunikasi, karena aku pikir kalau nggak ada itu. Jadi level komunikasi yang bentuk yang seperti apa yang pengen diterapin? Yang sepadan. Oh, jadi kamu sama pasanganmu nanti pengennya punya komunikasi yang sepadan. Which means bisa saling tukeran opini gitu, jadi didengerin gitu. Bukan cuma didengerin, tapi kita juga ngedengerin apa yang nanti dia bakal ngomongin gitu. Karena kayak kalau misalnya satu di atas gitu, nanti yang satu jadi di bawah nggak ada tahu yang apa. lebih superior dibandingin yang lain, dan begitu juga nggak ada yang lebih inferior dibandingin yang lain. Tapi itu masalah komunikasi ya. Iya. Pasti kayak ada hal-hal lain yang misalnya sebagai suami punya decision making lebih banyak gitu. Tapi dalam hal kayak komunikasi tuh pengennya Setara. Iya. Oke, nice. Tapi aku pengen nanya deh, untuk kan ya to be fair ya, kan laki-laki tuh, nih seumuran aku tuh kan pasti punya ego gitu. Lebih gampang untuk sama yang orang udah nyari yang emang udah bisa sepadan, atau sepadan itu dibangun. Nah, aku tuh bingung. Kadang-kadang kan mikir kayak inginnya udah komunikasinya enak, tapi itu tuh realistis nggak sih? itu kembali ke personality-nya orang itu sendiri. Kayak karakternya orang itu memang
memang dia melihat orang lain itu sepadan, apa dia melihat orang lain itu di bawahnya dia, atau orang lain itu di atasnya dia, kan berpengaruh ke bagaimana dia berkomunikasi kan. Tapi aku juga nggak tahu ya, mungkin nanti siapa tahu ada yang tahu. Nah itu bisa coba di komen. Iya, Kita juga jadi belajar. Iya, bener. Who knows gitu. Tapi so far sepenangkapan aku mungkin bisa jadi itu kembali ke personality-nya orang itu ya. Tapi coba ya komen-komen, siapa tahu kita bisa belajar, atau malah ada orang-orang yang bergerak di bidang itu. Yuk coba. Bisa kali komen-komen. Oke. Next. Paling atas deh. Tetetetet. Dateret. Menurutmu nilai-nilai apa aja yang penting dalam pernikahan? Duh, berat banget sih ini. Masa? Belum merasakan soalnya. Enggak, buat konsep umum aja. Mungkin kamu lihat dari pernikahan keluargamu atau keluarga di samping-sampingmu gitu. Yang pasti respect ya. Oke. Kenapa respect itu penting? Karena orang itu kan pasti beda-beda ya. Untuk hidup bareng dengan janji selamanya, dengan semua perbedaan itu tuh kayak bisa clash kapan aja kan. Tapi kayak kalau udah punya respect tuh kelihatannya. Aku nggak tahu ya, maksudnya belum pernah ngerasain ya. Jadi Makanya pengen kan Iya. nilai itu ada. iya, pingin itu ada. Kayak perbedaan apapun tuh kayak bisa ditoleransi sejauh mungkin nanti ada boundariesnya kayak apa ya. Cuman kupikir respect itu jadi fondasinya, base-nya dalam marriage. Selain respect ada lagi nggak? Kayaknya banyak ya, tapi nggak kesebut. Tapi pokoknya respect itu mutlak. Karena kupikir kayaknya ada hubungannya juga sama komunikasi sih. Kalau misalnya kita udah respect, pasti kan Komunikasinya komunikasi juga jalan gitu. komunikasi dengan respect. Iya, betul. Nice. Itu idealis banget ya, realistis ya. Realistis dong. Malah justru setahu aku pernah dengar tuh ada penelitian, tapi nanti kita mungkin akan cek lagi ya. Siapa tahu ada punya informasi tentang ini. Kayaknya aku pernah dengar marriage itu ada yang meneliti marriage itu yang paling pertama adalah orang yang bertahan lama itu karena respect. Nilai karena dia menghargai pasangannya itu, faktor utamanya adalah karena respect. Makanya bisa long term gitu. Menarik. Nanti share ya penelitiannya. Coba siapa tahu ya, ada yang tahu. Oke, yang ini deh. Menurutmu nilai-nilai apa aja yang penting dalam pernikahan? Udah sama ya? Sama. Oke. Sama-sama respect deh. Terus Beli lagi, yang atas lagi deh. Love language dalam pernikahan kamu seperti apa? Nah, love language ya? Gimana ya? Jadi nanti kalau orang lihat kita tertarik sama aku jadi tahu tuh. kan harus tahu gitu. Ya kan, supaya bisa menyesuaikan masuk ke zona kamu. Aduh, love language. Aku tuh orangnya quality time banget. Quality time banget. Jadi kayaknya susah tuh yang namanya kayak LDR gitu. Okay. Tapi mungkin still possible ya. Maksudnya kayak video call atau main. As long as ada gitu kan. nggak mesti harus fisik ya. Nggak harus fisik. Tapi kalau ada fisik jauh lebih baik. Karena memang senangnya kan ngobrol, tukar pikiran, kayak aku sama kamu gini kan love language kita quality time. Iya, gitu benar-benar. kan. Iya. Terus saling ngedengerin satu sama lain gitu. Terus aku orangnya cukup act of service. Jadi yang pertama tadi quality time, act of service. Dua aja. Yang dominan itu. Dominan itu maksudnya ya aku senang dipuji gitu kan. Cuman kayak aku tuh percaya sama action ya. Jadi kalau cuman kata-kata doang nggak ada actionnya itu kayak nggak ada nonsense gitu. Cuman ya tetap sih kayak mungkin physical touch nggak tahu ya, mungkin belum berasa karena belum ada gitu. Tapi yang aku alami sendiri gitu ya, love language sama orang-orang sekitar ya quality time sama act of service.
Nice. Aku justru malah kayak giving gifts gitu, Hah? aku nggak berasa, Enggak ya? nggak berasa kalau dikasih, Nggak ngaruh. nggak ngaruh. Jadi kayak misalnya nih dikasih barang tapi nggak bisa dipakai bareng-bareng, terus tuh kayak hampa. Lebih senang yang oke, kasih sesuatu yang kita bisa pakai bareng-bareng, misalnya games, game board gitu atau Uno. Itu kan sebenarnya simple banget, tapi experience-nya bareng-bareng tuh lebih menyenangkan. Nice. Silakan. Siapa tahu ada yang cocok ya. Penyanyi di gereja paling keren. Oke, lanjut. Apa hal yang pengen kamu turunin dari pernikahan orang tua kamu ke pernikahan kamu? Kenapa? Nanti buat yang belum nikah. Oh, oke. Apa hal yang pertama sih itu tadi respect ya. Karena ngelihat papa sama mama tuh dari keluarga yang benar-benar bertolak belakang secara budaya, secara value juga. Dan mereka sekarang masih eksis bareng-bareng 25 tahun gitu kan. Karena kadang mikir gimana ya caranya mereka bisa ngebangun yang kontras banget gitu. Kan kadang-kadang kayak ada orang-orang yang udah ketemu di kota dengan gaya hidupnya yang modern gampang bersatu gitu. Cuma mama dan papa ini kayak kasus ekstrim gitu kan, dengan segala dramanya. Keterbatasannya. Iya, keterbatasan, dramanya dulu antar keluarga. Tapi mereka bertahan sampai sekarang. Dan yang aku lihat respect itu. Karena pasti susah lah untuk bertahan dengan banyak banget tantangan gitu ya. Tapi karena mereka udah pada dasarnya ya kamu suamiku, kamu istriku gitu, jadinya kayak apapun kita jalanin bareng-bareng dan mereka menghargai keputusan masing-masing juga. Misalnya kayak aku sih dengar katanya nggak banyak suami yang seneng istrinya kerja gitu kan. Kayaknya aku bisa juga banyak ya terjadi di lapangan. mendengar kayak suaminya takut kalau misalnya istrinya terlalu into bisnis atau into pekerjaannya, terus nanti merasa kehilangan atau apa. Tapi aku ngeliat papa dan mama tuh nggak kayak gitu. Malah justru mensupport ya. Support. Mamamu sebagai business woman ya, entrepreneur ya. Entrepreneur tuh support. Terus papa juga support kalau misalnya mama ada kebutuhan apa gitu, support. Malah justru dikasih ruang ya. Itulah bentuk respectnya mereka kali ya. Iya, dan maksudnya papa itu kan, maksudnya gini, mama itu nggak perlu kerja sebenarnya, bisa. Tapi papa dengan kemampuan income-nya papa. Okay. Tapi karena papa ngerasa ya mama butuh berkembang juga gitu kan, dan ya udah karena bisnisnya juga ikut berkembang sejalan, mereka juga saling mendukung gitu. Nice. Dan kupikir itu salah satu hal baik yang selama ini aku lihat dari papa dan mama. Aku pingin kayak gitu. Karena aku sendiri punya banyak maunya gitu kan. Jadinya butuh. Kayaknya berharap pasangan kamu juga nanti jangan yang melimitasi ya, justru malah yang memberikan ruang untuk bisa berkembang, produktif gitu ya. Dan apa namanya? Mau bilang? Enggak. Oh iya. Dan mereka itu punya prinsip tabur tuai. Gitu. Jadi ya let's say papa kerja, kalau punya usaha itu kan berkah itu banyak gitu ya dari mana-mana gitu. Dan mereka tuh nggak pernah lupa untuk berbagi gitu. Jadi mereka tuh punya prinsip yang sama dermawan gitu loh. Jadi mungkin aku tuh belum sampai situ gitu kan ya. Mungkin karena buat aku sendiri pribadi belum secukup itu. Karena aku kan mohon maaf nih udah malu ya kalau misalnya minta duit ke orang tua. Jadi kayak harus mikir buat diri sendiri juga. Tapi ngelihat mereka mau dermawan bareng-bareng kayak rasanya adem gitu. Mereka benar-benar walaupun mereka bekerja untuk kehidupan mereka, growth-nya mereka tuh nggak lupa untuk bagi ke orang lain juga. Dan mereka dua-duanya punya sifat itu. Emang punya value itu masing-masing sehingga nyambung ya. Karena mereka waktu masih tumbuh juga, waktu mereka masih jadi akar rumput gitu ya, mereka juga banyak dibantu. Dan mungkin yang ngebantu itu udah nggak ada atau udah nggak bisa dikontak. Jadi mereka membalasnya dengan
Betul, ngasih kesempatan buat orang lain. Dua-duanya tuh kayak gitu. Sampai kadang-kadang kan kalau misalnya masih kecil gitu, ngapain ya mereka bantu orang sampai segini banget gitu. Tapi setelah aku lihat ya mereka berbuat value itu, dan itu sebabnya energi baiknya tuh keputar. Iya. Datang juga ke kita, ke rezeki Apa kami yang mereka anak-anaknya. tebar itu yang didapat ya. Iya, dan itu value yang aku juga pingin sih, berharap bisa punya gitu, dan Amin. berharap punya juga cukup rezeki untuk bisa dikasih ke orang lain juga. Dan itu jadi salah satu motivasi untuk lebih giat juga, karena kayak ngelihat contohnya dari mereka tuh, Iya. oh gitu ya. Senang, aku belajar banyak. Iya, itu pertanyaannya. Thank you ya Grace. Iya, sama-sama. Walaupun cuma sedikit, tapi mudah-mudahan kita semua bisa belajar. Aku pribadi khusus belajar dari orang tuanya Grace, dan apalagi Grace, bahwa pernikahan itu perlu respect dan perlu praktekin secara kontinu ya selama 25 tahun. 25 tahun. Itu nggak mudah pasti. Nggak 25 mudah. tahun bisa menjaga respect itu ke suami dan ataupun ke istri. Mudah-mudahan kita semua begitu ya, insya Allah ya. Bismillah. Thank you.